Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu petunjuk, guidance, ya. Tadi di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan ada 3 kriteria. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Hari ini kita lanjutkan, ya, podcast yang ketiga ini kita lanjutkan, masih 2 lagi. Kalau kita melihat bagaimana kriteria calon pemimpin menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kriteria yang keempat adalah pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin yang tidak memiliki kelebihan apa-apa. Jadi secara kecerdasan, secara keahlian memang harus punya itu, ya. Salah satu untuk mengasah keahlian, kecerdasan tentu saja adalah pengalaman, ya. Jadi sejauh mana pengalaman kehidupannya, pengalaman pendidikannya, pengalaman pengetahuannya, pengalaman keterampilannya, gitu ya. Sehingga memang melebihi dari yang lainnya. Keahlian ini meliputi berbagai hal, ya, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, ya. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ya, apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kalau kita mencoba mencermati di saat ini, ya, banyak sekali kita melihat pemimpin-pemimpin, ya, di tingkat bawah sampai di tingkat atas, sepertinya gitu ya, dengan wawasan saya juga yang terbatas gitu ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin saat ini itu yang tidak sesuai dengan keahliannya, ya. Sehingga ya wajar gitu ya, kadang-kadang kita akhirnya mewajarkan kalau kemudian banyak hal-hal yang semuanya di luar perencanaan, ya. Membangun kereta cepat misalnya, itu ya, bagaimana rencana semula, ya, dan bagaimana pada akhirnya baik di waktu, di biaya, di sumber pembiayaan, saya kira ini semuanya sangat di luar perencanaan. Membangun bandara Kertajati, itu ya, semua kurang perhitungan, ya. Dan juga membangun yang suatu arena balapan motor gitu ya, di Mandalika misalnya, juga semua tidak sesuai dengan perencanaan.
Ya barangkali yang paling mudah adalah ya karena tidak di manage atau tidak dikerjakan oleh orang-orang yang memang betul-betul ahli. Jadi memang agak sembarangan ya gitu ya. Pendidikan tidak dengan ahlinya, kesehatan bukan oleh ahlinya gitu ya. Jadi banyak hal gitu ya. Kadang-kadang orang melihat itu sebuah terobosan gitu ya. Tapi terobosan yang terlalu jauh ya akhirnya banyak persoalan-persoalan yang muncul. Jadi bagaimanapun juga saya suka sebuah terobosan gitu ya, tetapi tetap dalam satu koridor gitu ya, satu koridor, sehingga terobosan itu memang untuk kemajuan. Yang kita khawatirkan terobosan-terobosan kali ini itu karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu, itu yang agak kita sayangkan gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak gitu ya. Kemudian yang kelima, kriteria pemimpin menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat. Ya. Kriteria pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyat ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim ya, bahwa sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Inilah kriteria terakhir dari 5 kriteria pemimpin menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja mencintai dan dicintai itu yang betul-betul gitu ya, karena kadang-kadang di zaman saat ini, di zaman sekarang ini ya, banyak orang yang pura-pura mencintai, banyak orang yang pura-pura membenci gitu ya. Inilah memang ujian. Jadi bagaimana juga kita sering melihat gitu ya, mobilisasi terjadi untuk kepentingan tertentu ya. Jadi bukan partisipasi ya. Saya sebagai pengajar pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merasakan ya betapa saat ini segala sesuatu ini masih sangat didominasi dengan mobilisasi dan partisipasi itu betul-betul masih di level yang paling bawah ya. Banyak para pemimpin kita tidak sabar gitu ya. Jadi mobilisasi tadi sebenarnya adalah sebuah simbol ketidaksabaran ya, mau membangun Rempang juga dengan sesuatu yang tergesa-gesa gitu ya, dengan berbagai alasan pembangunan nasional strategis gitu ya. Jadi segala sesuatu perlu proses, dan kali ini di lini paling atas sampai yang terbawah yang coba saya rasakan yang namanya proses itu, banyak orang tidak sabar gitu ya. Ya, jadi selalu ingin cepat gitu ya. Saya kira lambang kemodernan memang ingin cepat, tetapi bukan dengan proses yang jelek, akhirnya menabrak-nabrak. Yang terjadi bukan
pembangunan, tetapi yang terjadi malah justru sebuah malapetaka, sebuah kerusakan. Ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemimpin sesuai dengan 5 kriteria tadi, 5 kriteria yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, jujur. 2, amanah, bertanggung jawab. Kemudian apa tadi ya, jadi lupa kan ya. Bertanggung jawab, dan selanjutnya adalah ya ini ahli dan cerdas, dan yang terakhir yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Tetap sehat, tetap semangat. Kita song-song pemilihan presiden tahun 2024. Semoga tetap dalam keadaan damai gitu ya, selamat gitu, sampai pada akhirnya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kita dambakan, pemimpin-pemimpin yang tentu saja membawa kebaikan. Sekian, salam sehat, salam sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.